Kembali di Lanstok dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Yunike Adelia. Beliau adalah Business Development Manager dari mataharimall.com. Selamat siang Mbak Yunike. Selamat siang. Ya, Mbak Yunike, euforia sale atau masyarakat Indonesia berbelanja saat momen sale seperti ini. Sejauh mana ini juga dimanfaatkan oleh mataharimall.com Mbak Yunike? Iya betul banget. Jadi memang selama bulan puasa ini memang kita ada campaign namanya Petasan. Kita konsepnya sih mengangkat diskon 99% sih, kayak gitu. Oke. Jadi kita juga kolaborasi juga sama event dari teman-teman e-commerce lain, Jakarta Great Online Sale (JGOS). Oke. Ini diskon 99%, ini semua produk atau bagaimana sih Mbak Nika? Semua produk, semua produk. Wow. Jadi kita ada jual iPhone harganya 100.000, kita jual TV harganya 15.000, pokoknya di diskon. Itu di momen-momen tertentu saja atau sekarang kita bisa akses dan juga kita bisa belanja? Jadi sebenarnya sih kita bisa akses, kita tetap ada diskon-diskon juga. Cuman kalau misalnya untuk yang 99% itu memang 1 minggu 1 kali. Jadi harus pantangin terus nih webnya Matahari Mall. Ayo segera buka gadgetnya. Kita langsung akses mataharimall.com ini. Sebenarnya pertanyaan isengnya adalah kalau sale-nya sampai dengan segitu banyak gitu, untungnya gimana? Artinya mungkin bisa kerjasama dengan vendor kah atau gimana sih Mbak Nika? Mungkin ini juga sekalian edukasi buat masyarakat, kenapa diskonnya bisa gede banget gitu? Sejauh ini sih sebenarnya karena memang kita bikin eventnya ini khusus momen-momen tertentu, jadi memang dari kita sih yang untuk memberikan diskon 99%. Jadi kita memang mau memberikan berkah lah buat customer Matahari Mall selama bulan puasa ini, supaya bisa beli dengan harga yang murah kayak gitu. Ini berkah banget ya buat konsumen yang bisa mendapatkan diskon sampai 99%. Tapi dari mataharimall.com kemudian ambil juga bagian dalam Jakarta Great Sale, ini target transaksinya seperti apa sih Mbak Nika dari mataharimall.com? Kalau target transaksi sebenarnya untuk Jakarta Great Online Sale ini baru tahun pertama Matahari Mall ikut JGOS sih. Jadi kita berharap dengan kita ikut JGOS ini bisa kenaikannya sekitar 2-4 kali lipat lah. Mbak Nika, tadi seperti Mas Sony bilang kalau fashion itu adalah harus ada experience-nya gitu ya. Kalau memang ada ukuran dan lain sebagainya, itu memang untuk orang-orang yang secara ukuran pas sekali, yang informasinya SM, L, XL dan lain sebagainya. Sejauh mana ini juga akhirnya experience ini juga diakomodir oleh mataharimall.com supaya memang orang kalau ngelihat ya betul-betul experience barangnya gitu. Iya. Jadi kalau untuk produk-produk fashion kita menyediakan layanan pengembalian barang sih Mas. Jadi misalkan kita beli baju, ternyata kekecilan atau kebesaran itu bisa dikembalikan. Selama tag bajunya itu belum dilepas. Iya. Itu juga bisa dilakukan ya Mas Sony ya, artinya? Bisa ya. Bondnya harus tetap ada pasti, itu juga ada kondisi tertentu gitu. Ini kita kembali ke Mas Sony sendiri. Kalau misalnya tadi itu berbelanja di online seperti itu artinya pasar digital e-commerce. Nah ini kita kembali ke Jakarta Great Sale yang di pusat perbelanjaan. Ini kalau kita lihat nih, kita beli fashion ataupun kita beli elektronik segala macam, kita lihat tag price-nya. Begitu lihat ada potongannya, ada coretannya, kita langsung ngerasa menang sendiri nih. Ini gue dapet potongannya. Ini sebetulnya gimana sih potongan harga itu? Kita harus bijak melihat bahwa kalau kita tergoda karena juga gitu tadi kan kita melihat gini, 1 juta bisa jadi 500.000. Kita harus bertanya-tanya materi yang seperti ini. Kalau produknya agak sedikit value-nya lebih yang kita tengah, ini nggak mungkin. Atau kita melihat ini turun memang harganya segini kok gitu. Yang terjadi adalah pada saat itu saya pernah tanpa disadari, tanpa diduga, labelnya ada overlap 2, kita buka. Dan itu ternyata harga asli. Ada harga lamanya. Harga lamanya adalah 450. Tapi ini artinya pengetahuan bagi seorang konsumen sebelum dia masuk ke pusat perbelanjaan itu penting banget. Penting banget karena gini tadi kalau misalnya ada survei, kalau misalnya membandingkan harga, sebetulnya nggak perlu sejauh itu sih sebetulnya. Kita terbiasa dengan berbelanja dan kita tahu materi apa yang kita pegang, kita bawa, itu kita lihat gitu loh. Oh kalau bahan segini, value-nya segini. Kalau kita biasa beli bahan meteran, meteran segini semeter. Kalau kita kan ada experience begitu. Jadi pada saat di baju itu dibuat, kenapa ya dia bisa diskonnya sampai segini? Oh ini harga pokoknya karena ini out of season. Kalau di luar negeri, out of season itu
designer label itu nggak mau barangnya diturunkan, menurunkan harga diri mereka, dihancurkan. Kalau misalnya salah satunya adalah mereka gunting label mereka, itu baru bisa dipasarkan dengan seharga yang dia mau. Mas Sony, masyarakat kita itu masih price minded atau quality minded sih? Kalau misalnya ada sebuah barang harganya mahal banget tapi berkualitas, orang masih tetap beli atau enggak? Price minded karena apa? Karena masyarakat kita, pemerintahnya aja sekarang lagi sibuk ngurusi yang namanya ekonomi kreatif. Sebetulnya yang kita harus ajarkan adalah budaya kreatif. Selama kita masih berkutat kepada ekonomi, manusia akan cari yang murah dengan segala macamnya. Itu nggak di makanan, nggak di pakaian dan segala macam. Orang akan mencari, sehingga masyarakat pun juga sebagai produsen itu juga akal-akalan gitu loh. Akal-akalan ini yang membahayakan adalah gini, batik, kalau batik yang masih cap itu masih harganya masih tinggi, diakali dengan printing. Ya kan gitu semuanya. Terus kemudian bahan, yang namanya itu yang udah terkenal di mana yang namanya sutra kecewa. Padahal nggak ada namanya sutra kecewa. Tetapi polyester and genuine silk itu beda. Gitu. Ini juga cukup challenging ya, kondisi masyarakat yang masih price minded ini cukup challenging untuk teman-teman desainer. Gimana akhirnya menghadirkan barang yang berkualitas tapi dengan harga masih oke lah gitu, orang masih beli gitu. Banyak desainer pun juga yang akhirnya juga menurunkan derajat mereka dengan ini. Kayaknya saya nggak dekat dengan konsumen nih, padahal sebetulnya itu yang sebetulnya membahayakan. Oke, kita kembali ke Mbak Nike. Mbak Nike dari mataharimall.com sendiri, apakah kemudian ada kerjasama misalnya dengan desainer untuk merancang busana-busana khusus, terutama untuk mengakomodir momentum seperti saat ini? Ada sih, jadi memang kita ada brand sendiri juga, kita ada nama brand Masilka, dan itu kita kolaborasi sama desainer Jena Hara. Oke. Gitu. Jadi kita memang khusus untuk selama bulan Ramadan ini kita ada keluarin beberapa model-model dengan Jena Hara juga sih. Ini responnya seperti apa sih dari masyarakat, Mbak Nike? Responnya oke banget karena mereka mayoritas beli untuk nanti nyambut hari ini ya, hari Idul Fitri ya. Iya. Baik. Ya, kalau soal prosentasenya lah ya, ada tadi kan ada elektronik, kemudian juga fashion dan lain sebagainya. Yang paling kelihatan pergerakannya di bulan puasa menuju Lebaran ini atau di momen great sale ini yang mana, Mbak Nika? Masih gadget sih, Mas. Oke. Ya, masih gadget. Ternyata Yang kedua gadget ya, baru bukan fashion ya. Karena memang secara diskon juga memang besar-besaran gitu. Iya, karena secara diskon juga memang kita lagi ada diskon besar juga. Jadi yang pertama memang masih gadget, orang lebih mayoritas beli gadget sih daripada fashion. Oke. Ya, Mbak Nike, layanan purna jual lah ya. Tadi seperti Anda yang sampaikan, apa namanya, kalau memang ada baju yang kurang enak dipakainya bisa dikembalikan. Yang lainnya apa? Misalnya adalah begitu nyampe, misalnya kemasannya nggak bagus gitu. Layanan purna jual yang bisa dihadirkan oleh mataharimall.com apa saja? Itu bisa dikembalikan juga dan kita tukar dengan barang yang baru. Jadi misalkan ada customer yang beli blender atau ada customer yang beli setrikaan, ternyata begitu sampai di rumah mereka barangnya rusak atau ternyata pecah kacanya atau seperti apa, itu tinggal langsung telepon customer service kami, kemudian nanti barang akan kami ganti baru sih. Oke. Baik. Ya. Ya cukup, nampaknya ini orang mungkin tutup. Habis ini saya akan cek mataharimall.com ya. Iya, harus langsung belanja ya, Mas ya. Oke, ini Sabtu Minggu khusus untuk 99% ya, seperti itu ya Mbak Nike ya? Iya. Oke Mbak Nike, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, dialog akan kami lanjutkan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.